Ada sampai sekitar 12 kampus yang dinonaktifkan, dibekukan karena ternyata menyuplai ijazah-ijazah palsu. Ternyata bisnis ijazah di Indonesia itu laku keras, ijazah palsu itu laku keras. Bukan hanya di kampus-kampus ada, bukan apa. Tapi yang benar-benar bikin saya nyesek itu adalah ketika saya buka Google, kemudian saya ketikkan jasa ijazah. Laman 1, 2, 3, 4 Google semuanya menawarkan jasa bikin ijazah palsu. Jangan lupa tonton live streaming acara Bernalar Berdaya edisi Mengupas Karya pada Sabtu 22 Februari 2025 di Instagram @medaberdaya.id ya. Mari bernalar, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran untuk menjadi anak muda yang berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk. Ada yang kenal saya? Ada yang berharap saya menghujat pemerintah hari ini? Wow, langsung jatuh saya. Ya susah banget, sudahlah. Saya tidak akan menghujat pemerintah tentu saja, karena itu adalah pemerintahan yang sudah dipilih oleh 58% warga negara Indonesia. Jadi saya tidak akan mengkhianati mayoritas di Indonesia. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dengan Menteri Pendidikan yang baru itu salah. Saya mulai dari hal yang sangat sederhana, mengambil dari beberapa contoh. Pada tahun 2015, pendidikan di Indonesia digegerkan, dihebohkan dengan sebuah temuan yang sangat luar biasa dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi yang menyebutkan di situ bahwa ada sekitar 120 pejabat tinggi di Indonesia yang ijazahnya palsu. Saya nggak menyebut satu orang, tapi ada 120-an pejabat tinggi di Indonesia yang ijazahnya palsu. Enggak, saya nggak ngomong Jokowi. Kenapa dia ngomong Jokowi? Kita nggak menuduh satu orang tertentu gitu ya. Kita nggak bahas pro dan kontra terhadap presiden yang sekarang ataupun yang lalu. Kita sebut soal kebijakan. Nah, dari temuan itu akhirnya apa? Ada sampai sekitar 12 kampus yang dinonaktifkan, dibekukan karena ternyata menyuplai ijazah-ijazah palsu. Dan bahkan di situ ada 2 rektor yang juga digulingkan dari tahtanya. Cuman 2 sebenarnya. Karena ternyata bisnis ijazah di Indonesia itu laku keras. Ijazah palsu itu laku keras. Bukan hanya di kampus-kampus ada, bukan apa. Tapi yang benar-benar bikin saya nyesek itu adalah ketika saya buka Google, kemudian saya ketikkan jasa ijazah. Laman 1, 2, 3, 4 Google semuanya menawarkan jasa bikin ijazah palsu. Dalam ijazah palsu itu sekarang bisa dicek, coba sekarang googling jasa ijazah. Itu sampai saya dipersilahkan untuk memilih universitas mana yang saya inginkan. Gelarnya itu S1, S2, S3 itu dipersilahkan. S1 harganya itu sekitar 21 juta dan S2 itu 32 juta rupiah. Murah sekali. Dan itu diajukan kepada semua orang, silahkan. Termasuk pilih universitasnya mana, sebutkan IPK-nya berapa yang diinginkan. Yang luar biasanya apa? Ini dipampang, kan seharusnya sesuatu yang ilegal itu sembunyi-sembunyi. Tidak boleh ketahuan sama orang lain. Ini bukan hanya diketahui publik, tapi disodorkan, dipasarkan secara terbuka di Google 1, 2, 3, 4, di Instagram ada, di Lazada ada. Saya mohon maaf, di Lazada saya sebutkan mereknya, di situ juga ada jual jasa bikin ijazah. Buat yang pengen dapat ijazah tapi nggak mau kuliah repot-repot. Disebutkan seperti itu. Dan bahkan mau pilih universitas apa? Universitas
Atmajaya, Universitas Gajah Mada, itu disebutkan dipersilahkan dan kami memiliki hampir semua database di seluruh kampus. Dan ada tulisan di situ ketika saya coba kontak salah satu, itu kan nomor kontaknya pun dipasang di situ. Saya heran kenapa polisi tidak menggerebek itu. Kalau misalkan judul itu sampai jauh-jauh pergi ke Kamboja hanya untuk menghindari polisi, ini masalah yang buruk juga terjadi di depan mata kita dan polisi bungkam. Pengacara diam. Aktivis-aktivis ekonomi, aktivis politik semuanya tidak bersuara terkait dengan hal ini. Padahal ini dunia pendidikan, ini adalah basic dari kemajuan sebuah peradaban. Ini adalah awal mula dari hebatnya bangsa di masa depan. Lalu ketika pendidikan yang menjadi tempat yang sangat sakral ini, bahkan ada sesuatu yang buruk terjadi di situ, kecurangan di situ, hal yang ilegal di situ, itu dipersilahkan, terbuka, dipasarkan. Di sini ada yang sudah searching. Tadi jasa ijazah gitu. Jasa ijazah apa semuanya bisa di situ. Kenapa saya nanya ini kampusnya dibuat terbuka seperti ini kok mereka adem ayem aja. Kenapa ya? Itu kampusnya saya nanya. Kampusnya Atmajaya, UGM, mungkin ITB dan sebagainya kok diam. Dan lain-lain. Saya telepon yang tadi itu, saya mohon maaf saya lupa. Saya telepon, Pak ini gimana. Oh bisa. Mau kampus mana? IPK-nya mau berapa? Saya pengen IPK-nya pokoknya cum laude aja. Aman. Kata dia. Kampusnya mau mana? Saya sebutin nama kampus yang besar. Yang bonafit gitu ya. Saya nggak sebut nama. Inisialnya aja. UI. Ya inisialnya aja, saya takut dipidana juga kan. Nah saya sebut kampus yang besar aja, itu aja lah ya. Lalu dia bilang, oh kalau begitu nanti sebentar dulu ya. Kata dia kalau untuk ukuran kampus-kampus yang selevel itu atau sebesar itu, kita butuh Bapak nanti masuk ke kelas dulu beberapa kali aja. Atau beberapa bulan aja. Disitulah saya tepuk tangan. Kalau memang sampai ada pemalsu diizinkan sampai masuk kelas, artinya ada oknum, ada mafia orang dalam di situ. Siapa itu? Pertanyaan saya, kenapa polisi tidak menyelidiki ini? Sekali lagi kalau misalkan judul polisi harus nyebrang benua untuk menemukan para penjahatnya. Ini para penjahatnya masang nomor HP-nya di situ. Ada perusahaannya di situ, nomor rekeningnya dipasang di situ, alamat kantornya juga dipasang di situ, bikin ijazah palsu. Jadi kesimpulan saya dari kediaman masyarakat ini adalah karena masyarakat memang membutuhkan itu dan masyarakat memakai jasa orang-orang itu. Kalau sudah masyarakat bikin yang kayak gitu, yang ngapain kita sekolah? Ngapain kita kuliah? SD itu harganya 4 juta, SMP harganya 12 juta, SMA harganya 18 juta. Yang S1 tadi itu ya tergantung perusahaan sih beda-beda, tapi harganya sudah dipatok segitu. Gak usah repot dan ditambah IPK dan nanti skripsinya sudah dibikinkan, disertasinya sudah dibikinkan, tesisnya sudah dibikinkan juga semuanya. Makanya saya bertanya-tanya, saya kemudian berpikir, jangan-jangan para presiden di dunia ini juga ijazahnya palsu. Lalu saya searching ke seluruh penjuru dunia, siapa pemimpin yang kepala negara atau kepala pemerintahan yang ijazahnya palsu. Lalu saya menemukan nomor 1, Smich dari Yugoslavia. Tahun 2010, beliau jadi presiden, tapi 2 tahun kemudian disertasinya dipermasalahkan dan ketahuan disertasinya plagiat. Dan karena disertasinya palsu, berarti ijazahnya juga dianggap ilegal. Turunlah dia jabatannya. Karena udah ketahuan palsu, dia langsung turun. Saya cari lagi. Gak mungkin cuma 1, kepala pemerintahan dan kepala negara gak mungkin cuma 1. Ketemu Joe Biden. Joe Biden
Ternyata dalam kampanyenya kemarin waktu melawan Donald Trump itu, beliau sering ngomong bahwa saya punya gelar ini, bahwa saya punya status akademik begini, saya punya disertasi yang namanya ini. Ternyata itu overclaim, palsu. Dan dia dipaksa untuk minta maaf ke ruang publik bahwa apa yang dia klaim sebagai disertasinya, sebagai gelar akademik dan sebagainya itu palsu. Joe Biden ternyata Presiden Amerika Serikat juga pembual. Ya tidak apa-apalah. Itu kan negara lain. Maka saya cari lagi, ketemu lagi. Nomor 3, kepala negara yang adalah punya kasus ijazah palsu, itu adalah Alberto Fujimori. Presiden Peru yang menjabat selama 10 tahun. Ternyata dia juga palsu karena dia adalah Master of Matematika di University Melquist yang di Amerika Serikat itu juga ternyata palsu. Oh, ternyata banyak sekali presiden-presiden di luar sana itu yang palsu. Saya cari ke Indonesia. Dan ternyata yang saya temukan hanya isu semata. Isu diantaranya adalah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Tapi isu. Yang kedua, Ketua DPR RI, Bambang Susatyo. Gelar S2-nya dia dapat baru setelah itu S1. Kebalik. Kampus mana ini? Gak apa-apa. Jadi eksekutif diduga, legislatif diduga. Yudikatif ada jaksa agung muda di Indonesia yang juga terindikasi disertasinya palsu. Ijazahnya juga palsu, terindikasi. Jadi ini sudah lengkap. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Lengkap juga. Ada juga Pak Bahlil. Yang sering mengaku bahwa dirinya berasal dari Papua. Yang sering curhat bahwa saya tuh kayak monyet Pak. Diperlakukannya begini dan begitu. Ya kata dia sendiri bukan kata saya. Saya mengutip saja. Ketika dia mengatakan seperti itu, tak lama setelah itu ternyata disertasinya juga katanya palsu. Dan ketika beliau iring-iringan ke UI untuk dapat disertasi itu, saya ada di UI. Di sini ada mahasiswa UI. Ternyata mata-matanya tetap di depan. Panitia, mohon nanti digeledah ada rekamannya atau enggak. Tapi maksud saya balik lagi ke sini. Kalau misalkan ijazah kita itu palsu, kemudian banyak pejabat-pejabat publik yang juga ijazahnya palsu dan sebagainya, untuk apa pendidikan kita diselenggarakan? Kan pendidikan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengubah orang yang tidak baik menjadi baik, orang yang tidak ahli menjadi ahli, orang yang tidak hebat menjadi hebat, orang yang tidak jujur berubah menjadi jujur. Itu adalah esensi dari pendidikan. Nah, ketika pendidikan diselenggarakan di sekolah-sekolah dan sebagainya, ternyata ijazahnya palsu. Kalau memang sudah seperti itu, ngapain ada lembaga pendidikan? Ngapain ada sekolahan? Ngapain ada universitas? Saya dulu kuliah capek-capek, digebukin sama dosen, dimarahin terus, ini bolak-balik, kadang-kadang ngerjain tugas juga sampai semalam tidak tidur gitu ya, hanya demi bisa kerja kelompok dengan teman sekelas yang cantik dan ya bisa seperti itu. Enggak, itu masih bercanda. Semoga istri saya tidak nonton. Nah, ya saya tuh habis-habisan untuk itu. Dan akhirnya ketika saya menemukan fakta bahwa ijazah itu banyak dipalsukan, apa faedahnya kita untuk kuliah dan sebagainya. Ternyata saya menemukan bahwa sebenarnya perkuliahan, pendidikan, dan ijazah itu tidak ada kaitannya. Hampir tidak ada kaitannya. Karena ijazah itu adalah lembaran formal yang kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang formal. Sedangkan pendidikan yang kita lalui itu menghasilkan pola pikir yang berbeda. Nah, yang jadi masalah sebenarnya adalah orang-orang di Indonesia kalau misalkan jadi sebuah perusahaan, kemudian ada yang ngelamar kerja, maaf, ijazahnya dari mana? Ijazahnya apa? Itu ijazahnya palsu di situ. Nilainya palsu di situ. Saya kemudian menghubungkan dengan materi yang sebelumnya. Seandainya ijazahnya asli, nilai kita tuh palsu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya guru dan saya tahu saya adalah pemalsu nilai. Saya dipaksa sama kepala sekolah.
ceritanya adalah seperti ini. Kalau misalkan ada sekolah yang nilainya, yang sekolah itu harus diakreditasi, yang sekolah itu harus dinilai baik, yang harus diakui, maka dia harus punya KKM. KKM-nya harus tinggi, katakanlah 70 atau 75. Disitulah guru-guru galau. Setiap ujian nilai anak-anak itu jelek semuanya. Gak ada yang sampai 70 atau 75, apalagi matematika, apalagi fisika. Gak ada yang nilainya segitu tuh, jarang sekali. Nah, pas dilihat nilainya jelek-jelek tapi harus KKM. Akhirnya apa? Dikatrol semuanya. Semua guru-guru punya dilema ketika menaikkan siswanya. Karena apa? Menurut kurikulum Merdeka semua siswa yang becus nggak becus, yang salah nggak salah, yang benar nggak benar, yang rajin atau tidak, semuanya harus naik kelas, harus lulus. Dan guru-guru, buset ini siswa nggak pernah sekolah, belajar aja nggak pernah, di kelas cuman gangguin orang, nimpuk-nimpukan orang pakai kertas, I love you-an, tapi nggak ada yang nyaut. Yang kayak gitu terpaksa harus dinaikin kelas. Akhirnya apa? Banyak anak-anak sekolah di Indonesia yang sekarang sudah level SMA, tidak tahu 12 tambah 12. Kemarin di podcastnya Pak Deddy Mulyadi, itu kan dia ngobrol. Kalau setahun itu adalah 12 bulan, maka 2 tahun itu berapa? Yang ditanya anak SMA, belah-belahnya luar biasa. Patrick Star versi cewek gitu. Saya sakit hati karena saya guru. Bayangkan guru macam apa yang bisa meluluskan anak macam itu. Tapi guru itu gak bisa disalahkan karena mereka dipaksa untuk meluluskan anak-anak semacam itu. Oke, sudah lulus, masuk ke universitas. Pas masuk ke universitas apa? Ternyata 60% mahasiswa-mahasiswa di Indonesia zaman now lulus dengan nilai cum laude. 30 sekian. Cek senior-senior kalian yang baru lulus kemarin, lihat IPK-nya berapa. Dulu saya dapat IPK 3 aja, itu nangis darah. Bikin skripsi itu harus nyari sumber antar pulau. Ya beneran, jadi sumbernya dari mana nih? Itu si dosen pembimbing tuh gak mau tahu. Dapatnya dari Google ya. Iya Pak, coba cari yang fisiknya. Iya Pak. Datang ke Jogja, datang kemana-mana, nyari ke kolektor buku. Akhirnya nemu kolektor buku bisa difotoin apa segala rupa dan inilah sumbernya. Otentik. Jadi untuk dapat lulus itu luar biasa effortnya. Sekarang datang dari kementerian, datang dari dinas, dari dirjen ke kampus-kampus. Kampus kan. Anda pengen akreditasi A? Oh iya Pak, tentu saja Pak. Biar banyak mahasiswa yang tergoda masuk ke kampus saya. Oh gitu, oke, kalau gitu bikin gimana caranya supaya IPK-nya tinggi-tinggi. Karena kita lagi dirujak oleh dunia, di seluruh dunia. Karena kita menghasilkan pendidikan yang jelek, IPK-nya jelek-jelek. Jadi biar terlihat bagus, IPK-nya dinaikin semuanya. Dinaikkan IPK-nya semua, jadi anak-anak di zaman sekarang yang skripsinya jelek, yang hasil copas, yang ngambil dari ChatGPT, dari Gemini dan sebagainya, bisa dapat nilai 3,5 IPK-nya. Kalau nggak percaya, cek senior-senior, tapi kalau masih juga bingung, googling itu di UGM pernah ada surveinya, di UI pernah ada surveinya dan sebagainya. Intinya sekitar 60-70% lulusan anak-anak kuliah di zaman sekarang itu adalah IPK-nya cum laude. Bagus kan? Bagus. Pas diterima ke lapangan pekerjaan, gagal total. Jadi semua kampus di Indonesia yang meluluskan mahasiswa-mahasiswanya hanya 7% saja yang masuk ke jenjang pekerjaan yang dia minati. Sisanya masuk non formal dan lain-lain karena ilmunya yang dicek pakai ijazah itu, karena itu nilainya juga abal-abal, IPK-nya abal-abal, jadi ketika masuk ke dunia kerja, ngerti aja nggak bisa, dikasih tekanan sama atasan sedikit aja, aku butuh healing. Aku nggak bisa diperlakukan kayak gini terus. Ternyata selama ini aku salah pilih jurusan. Itu kan anak-anak zaman now tuh gitu. Jadi kalian jangan tertawa karena saya yakin ketika kalian tertawa, kalian mentertawakan diri kalian sendiri bukan saya. Saya mah udah lulus lama. Jadi saya yang sekarang sedang mentertawakan kalian. Jadi balik lagi. Sekarang kita balik lagi masalah pendidikan. Kok bisa sih seperti itu? Kenapa?
Kalau misalkan pendidikan seburuk itu, kepalsuan terjadi di mana-mana, inkompetensi terjadi di mana-mana, dan bahkan mereka yang akhirnya lulus kemudian jadi dosen, jadi guru, jadi jadi pejabat, semuanya itu kacau-kacau. Kalau misalkan itu dimulainya dari mana? Saya merumuskan satu hal. Jadi salah satu masalah pendidikan di Indonesia itu harusnya dimulai dari hapuskan feodalisme dalam pendidikan. Bagaimana caranya? Kenapa feodalisme dalam pendidikan? Jadi mulainya di sini nih. Waktu saya ke Finlandia, pakai Google Earth, saya menemukan bahwa sistem pendidikan mereka itu bisa merajai dunia dan bisa membuat mereka mentertawakan negara-negara lain. Itu dimulai bukan dari sistem kurikulum yang mereka bangun. Makanya sekarang Pak Menteri kok fokusnya ke kurikulum, bukan, ternyata di sana bukan dari situ. Tapi dari mana? Dari undang-undang ketenagakerjaan. Dari apa itu? Tuh kan dibilangin, saya kan tahu itu. Dari undang-undang ketenagakerjaan, dari situ itu dikatakannya apa? Dikatakannya itu adalah bahwa promo. Ini iklan jadi saya harus tampilkan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan di sana itu dikabarkan bahwa cewek-cewek yang sudah jadi emak-emak itu boleh cuti selama 2 tahun kalau mereka punya anak. Dan digaji tetap full. Jadi dia tetap bisa menjadi emak-emak ibu rumah tangga yang mengasuh bayinya dan menyusuinya. Seperti itu selama 2 tahun. Nah dari itu masalahnya kemudian menjadi apa? Karena mereka itu digaji, jadi tidak stres, tidak khawatir. Ketika mereka mengasuh anak dan bayinya itu, akhirnya apa? Mereka mengajar dengan baik. Salah satu karakteristik dari pengajaran yang baik dari orang tua itu apa? Adalah ketika orang tua dan anak mengalami interaksi yang baik. Ngobrol dengan baik, apa dengan baik. Jadi si anak nanya, Mama kenapa langit biru? Oh dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Oh nyong kok bisa ditampilin gitu ya. Mama kenapa misalkan mama rambutnya panjang sedangkan papa rambutnya pendek. Dijelasin juga seperti itu dijelaskan. Nah bayangkan anak-anak di usia balita itu bertanya 300 sampai 400 pertanyaan per hari. Dan karena si ibunya itu sudah nganggur tapi dapat duit makan gaji buta dari pemerintah. Ya kan? Dia tidak usah kerja di perusahaan, dia tetap dapat gajinya dan sebagainya. Akhirnya dia fokus benar-benar menjadi guru dan menjadi ibu buat anak-anaknya. Dijawab semua pertanyaan itu tanpa tekanan dan tanpa stres. Dia capek, tapi dia akhirnya melahirkan generasi yang generasi itu mulai dari awal berpikir. Berpikir sejak balita. Berpikir itu adalah proses tanya jawab dalam otak. Dia bertanya, dia menjawab. Itu namanya mikir. Di sini ada nggak yang bisa mikir tapi tanpa nanya? Coba mikir tapi nggak pakai nanya. Gak bisa kan? Gak bisa. Mikir tuh harus nanya, dijawab sendiri. Nah itu namanya mikir. Nah dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari si anak-anak itu berusaha untuk mengaitkan satu neuron dengan neuron yang lainnya dalam otak itu. Dengan bertanya kepada orang di sekitarnya, di luarnya. Dijawab. Maka setelah itu akhirnya apa? Sejak kecil mereka terbiasa untuk berpikir, berdebat, berdialektika, bernarasi, berargumentasi. Dan akhirnya ketika mereka sekolah, guru datang. Nak, ada yang mau ditanyakan? Semua bertanya. Nak, ada yang mau menanggapi? Semuanya seperti itu. Di Indonesia kebalik. Ada yang mau ditanyakan? Mana? Syok goblok, mana? Goblok siapa? Mana? Itu kan? Kenapa? Karena sejak kecil, pas kecil, mama itu apa? Mamahnya, oh iya itu si ibu tetangga juga kemarin kayak gitu. Mama, diam dulu. Mama itu, oh iya dulu. Itu tahu gak si bapak itu selingkuh sama janda ya. Mama, diam atuh kamu teh. Pernah lihat fenomena seperti itu di Indonesia? Gitu banget emak-emak kita. Kenapa emak-emak kita begitu banget? Bukan salah dia, karena dia tidak terdidik. Kenapa? Karena stres.
Depresi tertekan sama tuntutan ekonomi yang besar. Jadi sekarang ibu rumah tangga tidak bisa jadi ibu rumah tangga karena dia masih harus mikirin makan juga. Jadi kan seharusnya ini mah ideal keluarga tradisional di Indonesia. Bapak ngurusin kerjaan, ngurusin penghasilan, mikirin gimana caranya. Emak-emak mikirin bagaimana cara membelanjakannya. Kan gitu kan? Itu dalam hierarki paling tradisional dalam hubungan suami istri. Nah kalau misalkan di Indonesia aslinya mau kayak gitu tapi nggak bisa. Karena si bapaknya pusing 7 keliling pun nggak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya ibunya juga ikut pusing. Dan cek buku psikologi manapun akan mengkonfirmasi yang sama. Kalau cewek stres dia akan bergosip. Cowok stres dia nyumput di pojokan kamar sambil nangis-nangis. Cewek stres dia ngomong sama temennya, dia cerita sama ngomongnya. Kan gitu. Nah, jadi ibu-ibu yang ngomong di mana-mana itu adalah ibu-ibu yang stres, yang tertekan. Dia nggak bisa ngajar anaknya. Akhirnya apa? Setiap anaknya nanya dimarahin, diabaikan atau dianya main handphone. Dan akhirnya apa? Si anak menyadari bahwa saya tidak usah bertanya. Akhirnya apa? Ketika tidak ada pertanyaan dia tidak bisa mikir. Ketika dia diajukan untuk berpikir sendiri dia bingung. Muncul kurikulum merdeka, Pak Menteri ngomong berkoar-koar. Setiap guru harus memberikan kebebasan kepada anak-anak didiknya untuk menjadi pusat pembelajaran. Pas guru di kelas, be like. Gimana cara saya memusatkan pendidikan itu kepada anak-anaknya? Anak-anaknya nggak ngerti, nggak bisa diajak seperti itu. Makanya ketika misalkan saya tawarkan di sini siapa yang mau bertanya, mungkin di sini sedikit yang nanya. Karena apa? Sejak kecil ketika kita nanya, ketika kita ngomong itu tertutup. Ketika kita berbicara, segede gini berbicara. Bicara misalkan masalah pendidikan. Kamu siapa kan kamu bukan bidangnya, gak usah ngomong kayak gitu. Ada orang yang ngomong kamu kan masih kecil. Nah. Jadi harus dengerin orang-orang yang sudah tua ngebacot walaupun mereka gak dimengerti kata-katanya. Dan itu adalah beban bagi anak-anak zaman now. Udah sejak kecil gak diajarin berpikir, sekalinya berpikir ditolak, diketawain dan dianggap tidak memiliki otoritas untuk berbicara. Dan akhirnya apa? Pendidikan kita gagal. Karena pendidikan kita gagal, yang penting bukan mikir akhirnya. Yang penting adalah kita dapat ijazah biar bisa mengamankan pekerjaan. Pas ditemukan bahwa ijazahnya ketahuan palsu, keahliannya ketahuan palsu juga, maka jalan terakhir, orang dalam. Cari orang dalam untuk bisa bekerja. Karena orang dalam itu akhirnya apa? Nepotisme itu merusak perusahaan. Makanya perusahaan-perusahaan misalkan kalau perusahaan internasional mau datang ke Indonesia, mau investasi di Indonesia, dia balik lagi ketar-ketir. Udah mau bikin perusahaan di sini dipalakin sama ormas. Udah mah dipalakin misalkan sama yang kayak gitu. Kemudian nanti ada jalur beribet ke sana ke sini untuk birokrasinya. Pak nanti harus ketemu sama yang bajunya coklat-coklat duduk di belakang meja yang kosong mejanya itu. Harus kayak gitu juga. Udah mah kayak gitu. Dan pas nanti yuk kita ngerekrut orang-orang. Pas ngerekrut orang-orang ternyata orang-orangnya juga tidak berkompeten untuk menguasai satu pelajaran tertentu atau satu pekerjaan tertentu. Kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya selevel kominfo, selevel kepolisian, dibajak. Ininya apa sih? Dibajak sistemnya sama anak lulusan SMP. Tapi minta maaf sih pembajaknya. Tapi itu dibajak, artinya apa? Orang-orang tidak berkompeten sekarang memenuhi pejabat-pejabat, jabatan-jabatan publik di Indonesia. Pejabat-pejabat di Indonesia itu banyak yang gak berkompeten. Kalau misalkan gak percaya, temuin satu pejabat, tanya satu hal yang seharusnya dia kuasai. Saya yakinkan sebagian besar pejabat itu gak ngerti. Saya sebenarnya punya video yang saya langsung nanya langsung ke pejabat, ke menteri di bidangnya soal data. Dia gak bisa jawab. Saya gak sebutkan namanya karena nanti takut disomasi ya. Nah tapi intinya adalah kalau misalkan kita memahami soal pendidikan Indonesia yang kacau balau itu, kita mulainya dari mana? Saya pikir dimulai dari feodalisme. Ketika kita gagal untuk mandiri secara intelektual dan mandiri secara nalar. Kita kalau misalkan ngomong sedikit harus diomongin, dikonfirmasi sama orang lain apa, kita gak bisa belajar. Jadi mulai dari sekarang please. Ketika misalkan kita
masuk jenjang pendidikan tertentu, ketika kita mau bekerja sesuatu, mulai dari bebaskan otak kita dari feodalisme. Kita kembangkan otak kita, mungkin agak terlambat. Karena di sini saya lihat mukanya udah tua-tua. Mungkin agak terlambat, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah kita coba sekarang mandiri secara intelektual. Kita baca buku, kita lihat jurnal, kita baca media-media. Kemudian beranikan kita untuk berdialektika dengan orang lain. Berbicara di ruang publik. Dan kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa oke, ijazah itu, gelar itu penting untuk menunjukkan otoritas akademik seseorang. Kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kita mengetahui nilai kita dicurangi, IPK kita dicurangi, ijazah kita dicurangi. Dan karena itu abaikan itu semua, tunjukkan bukan dengan kertas, tunjukkan dengan karya bahwa kita adalah orang yang hebat, yang benar-benar seorang akademik. Dan saya membuktikan dengan mata kepala sendiri langsung barusan bahwa kita semua di sini, bukan kita semua, kalian semua di sini masih bermental feodal. Kalian pengen tepuk tangan, tapi nunggu orang lain dulu untuk tepuk tangan. Hanya untuk tepuk tangan pun harus ngikutin orang lain. Di mana otak kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.